Selamat datang di channel kami saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh kepulauan Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kembali kami mengudara di gelombang-gelombang channel YouTube untuk memberikan review, ulasan dan membagikan informasi terkini, menarik dan bermanfaat. Bersama saya si Jono YouTube, inilah video dari kami. Selamat menonton dan tetap merdeka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alkisah, ada seorang prajurit Inggris bertanya pada orang muslim yang baru pulang dari sholat Jumat di masjid. Si prajurit bertanya, "Muslimah itu aneh ya, kenapa sih mereka tidak boleh saling menyentuh dengan pria walaupun cuma jabat tangan? Bukankah itu hal yang aneh?" Lalu pria muslim tersebut balik bertanya, "Coba, sekarang aku yang bertanya. Kalau kamu yang seorang prajurit Inggris, boleh tidak tiba-tiba jabat tangan atau pegang tangan Ratu Elizabeth? Boleh tidak juga aku sentuh-sentuh tangannya?" Lalu prajurit itu dengan lantang menjawab, "Jangan asal ngomong kamu. Ratu itu punya kedudukan tinggi. Mana boleh disentuh oleh pria sembarangan seperti kita. Hanya raja dan keluarga kerajaan yang boleh, walaupun hanya jabat tangan." Lalu pria muslim tersebut kemudian tersenyum dan menjawab, "Iya, itulah muslimah. Di dalam Islam agama kami, mereka ibarat seorang ratu. Mereka tidak boleh disentuh kulitnya oleh sembarangan orang kecuali sang raja, yaitu suaminya, dan anggota keluarganya saja. Mereka juga punya kedudukan tinggi. Begitulah kami menghargai muslimah." Prajurit Inggris itu lalu bertanya lagi, "Terus kenapa aneh juga ya? Mereka harus berpakaian dengan pakaian yang dibungkus-bungkus. Kan cantiknya berkurang seperti itu." Lalu pria muslim itu langsung mengeluarkan 2 buah permen dari sakunya. Ia buka bungkusan permen yang satu dan membiarkan permen yang lain masih terbungkus rapi. Pria muslim itu lalu menghempaskannya ke atas tanah seraya berkata, "Sekarang coba kamu pilih satu permen untuk kamu makan. Mana yang kamu pilih?" Lalu sang prajurit menjawab, "Tentu yang masih dibungkus rapi. Mana mungkin saya harus mengambil dan memakan yang sudah tidak terbungkus. Jijik, sudah tak steril lagi." Pria muslim itu menjawab, "Nah, seperti itulah muslimah. Kamu tahu, muslimah itu wanita pilihan. Mereka harus dijaga dan dibungkus kerudung dan pakaian penutup aurat agar mereka tetap steril dan bersih, bahkan dalam keadaan dekat dengan tempat kotor sekalipun, sehingga kelak mereka akan diambil atau dipinang oleh yang berhak dalam keadaan bersih, steril, tanpa bekas apapun dan siapapun." Prajurit tersebut akhirnya terdiam dan menyadari betapa indahnya ajaran Islam, betapa hebatnya Islam dalam memperlakukan wanita, sehingga mereka diperlakukan layaknya seorang ratu. Mereka adalah orang-orang yang dijaga dan dilindungi agar tetap dalam kecantikannya, tanpa pernah terjajah oleh orang yang tidak berhak. Mereka benar-benar dihargai dengan sangat mahal, sehingga seorang yang hendak meminangnya harus benar-benar serius dan rela berkorban untuknya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, seorang wanita sempurna
seperti setangkai mawar berduri. Dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya. Semua kisah, puisi, syair, dari klasik hingga postmodern, memberi tajuk mawar berduri untuk gambaran kesempurnaan bunga. Namun, terkadang orang menganggap duri pada mawar mengganggu, merusak, bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar. Padahal, justru dengan duri itulah setangkai mawar jadi sempurna, terjaga, terlindungi, dan tidak dipetik oleh sembarang orang. Kita pun perlu mengubah mindset kita dalam memandang mawar berduri. Seringkali kita mengeluh bahwa mawar rusak indahnya karena duri. Kita tidak berpikir sebaliknya, bahwa subhanallah, duri itu memiliki bunga mawar nan indah mempesona. Mawar adalah wanita, sedangkan duri pada mawar adalah aturan yang melekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang wanita. Banyak orang mengatakan aturan Allah membuat untuk wanita, membuatnya mengekang dari kebebasan, sulit untuk mendapatkan jodoh, hingga sulit mendapatkan pekerjaan. Padahal seperti duri pada mawar, justru aturan itu yang melindungi, menjaga keindahan wanita, dan membuat seorang wanita mulia dan berwibawa, layaknya seorang ratu yang berkedudukan tinggi. Seperti duri yang jadi penyempurna mawar, maka aturan-aturan Allah lah yang menjadi penyempurna wanita. Jika mawar berduri adalah mawar sempurna, pastilah wanita dengan aturan yang melekat dari Rabb-nya itu wanita yang sempurna. Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang, bukan mawar di tengah taman. Jika mawar ada di tengah taman, mungkin tidak semua orang bisa memetiknya. Tapi semua orang akan dengan mudah memandanginya dan menikmati keindahannya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan orang biasa hingga orang kurang ajar yang nekat bisa memetik bunga itu dengan mudah, walaupun ada tulisan dilarang memetik bunga. Walau ada larangannya, orang tetap berani memetik, toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman, denda sekian puluh rupiah atau kurungan sekian waktu. Tapi jika ada di tepi jurang, tentu tak semua tangan berani menyentuhnya. Jika ada yang hendak memetiknya, pasti ia adalah orang yang benar-benar menginginkannya dan rela berkorban untuk mendapatkannya. Ia adalah seorang laki-laki sejati. Ia tahu betapa berharganya wanita, betapa berharganya mawar berduri di tepi jurang tersebut. Hingga walaupun sulit dan membutuhkan perjuangan yang melelahkan, ia akan tetap memperjuangkannya. Tentu karena begitu menginginkannya dan tahu betapa berharganya ia, serta betapa perjuangan berat yang harus ia tempuh untuk mendapatkannya, maka pria itu akan benar-benar menjaganya dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Meskipun ia tidak diperlakukan layaknya seorang raja, ia akan tetap memperlakukan wanita itu layaknya seorang ratu. Karena itu, wahai para wanita, jadilah seperti bunga mawar yang tumbuh di tepi jurang, sehingga tak sembarangan tangan lelaki bisa mencolek dan menjamahmu. Jika suatu saat ada seorang laki-laki memetikmu, pastilah laki-laki tersebut berani berkorban untukmu. Bukan sembarangan tangan, bukan sembarangan orang, bukan sembarang lelaki. Karena wanita bukanlah barang murah yang boleh disentuh seenaknya. Apalagi barang murahan yang habis manis cepat dibuang. Kalau sudah bosan, diputus dan ganti yang lain. Wanita
bukan barang hiasan yang bisa dipetik dengan ancaman kecil. Tak ada yang lebih indah daripada mawar berduri di tepi jurang bagi seorang laki-laki pemberani. Seorang wanita dengan aturan dan keterasinganlah yang menarik minat laki-laki berperadaban. Namun, bagi laki-laki pecundang, tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih diinginkan. Lebih sedikit resiko. Begitu kata mereka yang pecundang. Sekarang, terserah Anda para wanita. Apakah Anda berharap tangan pemberani atau hanya tangan para pecundang yang menyentuh Anda? Tidak tertarikkah Anda bahwa lelaki yang pertama kali menyentuh hati dan kulitmu adalah seorang imammu sendiri? Sungguh, Anda wanita, Anda terlalu berharga. Hargailah diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.